Nah manusianya lebih penting apa buminya? Kalau gitu otak harimau lebih besar dong Pak. Karena kenapa? Itu cerita dongeng. Iya. Pertanyaan awal saya, Pastor. Tolong jelasin in the beginning, pada mulanya pengertian. Karena ini banyak satu pemahaman yang bukan satu pemahaman, banyak pemahaman yang keliru menafsirkan hal yang seperti ini, Iya. gitu, Pastor. Ya benar. Karena kenapa tadi sudah bilang cara hitungnya aja. Kita tuh sebenarnya nggak ada yang tahu Pak kapan. Bisa miliaran tahun, 10 miliar, 20 miliar tahun yang lalu kita pun nggak tahu. Jadi gak usah bilang masa penciptaan, masa kekekalan itu Adam pertama. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya. Satu misteri ya, Pastor. Satu misteri. Itulah misteri disebut kekekalan. Tapi semua itu ada rancangan Allah kan. Yes. Di buku Restorasi Pondok Daud saya tulis. Yes. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia itu untuk apa? Yeah. Saya tulis di situ untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yeah. Itu juga banyak ditentangkan. Yeah. Tapi waktu dikasih gini loh, sekarang kamu balik, saya balikin kamu untuk apa? Dia bilang gini, untuk ngatur bumi. Ya, karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Seperti itu kan? Yes. Itu kan perintah Pak. Oh. Ujungnya gini, makanya Alkitab nggak bisa kamu pahami hanya kitab Kejadian 1 ayat 28, nggak bisa Pak. Iya. Harus pahami seluruh. Nah seluruhnya kalau kamu lihat di ujung kita Wahyu. Iya. Wahyu 22. Iya. Wahyu 21. Iya. Ayat 1 sampai 3. Kamu Bapak tahu nggak? Itu bumi sekarang ini akan berlalu. Iya. Nah ngapain Tuhan? Itu bukan rancangan Tuhan untuk manusia. Iya. Nah coba deh, coba Kejadian 21, Wahyu 21. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 coba. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Nah, terus? Dan laut pun tidak ada lagi. Ya berarti nggak ada dong. Nggak ada yang pertama. Nah, buat apa Tuhan perintahin manusia, ciptain manusia untuk ngatur bumi? Nggak. Padahal akhirnya dihapus. Iya. Nggak Iya usah kan Pak? Iya, nggak usah diatur, Pastor. Nggak perlu dihapus. Ya mungkin ada yang diatur, yang diperintahkan adalah Untuk keberlangsungan hidup lah, Pastor. keberlangsungan hidup gitu loh. Tapi faktanya dia berlalu kok. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ah. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah Berlalu. terus lanjut. Dan laut pun tidak ada lagi. Nah terus Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari sorga. terus Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. terus Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Oke. Langit yang lama, langit Bumi yang lama bumi ya yang sekarang ini akan berlalu. Sudah nggak ada yang masih ada manusianya. manusia. Kan, Pak? Nah manusianya lebih penting apa buminya? Manusia. Iya makanya Iya. dari situ kan kita harus tahu. Iya. Iya kan? Makanya Kejadian 1 itu tetap ada hubungannya sampai kita Wahyu. Kamu nggak jelas penciptaannya itu seperti apa, gimana kamu bisa tahu? Iya. Kamu bisa terima wahyunya. Iya. Nah, itu yang sulit kan Iya. di kita itu loh. Iya. Nah seperti itu ya kan perlu harus dipahami. Nah karena kalau gitu manusia diciptakan untuk apa? Di kitab Wahyu juga dijelaskan. Bahwa pada akhirnya kayak waktu kita naik ke sorga, ini Wahyu 4, Wahyu 5, Wahyu 7. Ya, itu ada di kalau kamu baca pasti ngerti deh. Ujung-ujung manusia itu datang kepada Tuhan memuji dan menyembah Dia. Berarti Tuhan itu menciptakan manusia untuk memuji Dia. memuji, Iya, menyembah. mengakui Kata Allah. memuji itu dalam bahasa KBBI itu adalah mengakui. Jadi Tuhan menciptakan. Kenapa harus dia? Ya makanya kenapa manusia itu diciptakan, dia punya pikiran, Iya. dia punya kehendak. Itu yang ujung-ujungnya pikiran dan kehendaknya itu berbentuk free will. Kenapa?
Kan harus ada sebabnya dong. Iya. Sebab manusia, sebab Tuhan tuh tidak mau. Tuhan ini maha kuasa, Pak. Iya. Dia bisa menciptain apapun untuk memuji menyembah dia. Iya. Benar gak, Pak? Tapi itu kan jadi akhirnya kayak robot. Robot yang memuji dia gitu loh. Iya. Tidak dengan hati nurani. Bukan hati yang bukan dengan satu kebenaran, tapi Tuhan menghendaki suatu orang itu datang mengagungkan dia. Mengagungkan dia karena dialah pencipta. Itu yang jelas kan. Jadi bukan sesuatu yang kita bilang, oh manusia diciptakan untuk ngatur bumi, nggak seperti itu. Ujung-ujungnya buminya juga hilang kok gitu. Iya kan? Iya. Nah ini perlu pemahamannya dulu, Pak. Jadi tujuannya itu ada dulu. banyak orang yang menafsirkan seperti itu, Pastor. Nah, untuk apa dia diciptakan? nah kemudian Bapak kalau ngelihat literatur Alkitab itu luar biasa sebenarnya. Berawal dari mana Tuhan itu ya kapok sama malaikat. Malaikat itu diciptakan dari satu unsur, dari roh doang. Ngerti nggak, Pak? Nah kemudian waktu dia ngelawan Tuhan, itu tidak ada ampun, Pak. Ya, kayak Yesus bilang di Matius 12 ayat 31 tuh, menghujat roh. Nah, kamu jangan menghujat roh, kamu nggak diampuni. Sama dengan kamu berdosa dalam roh, kamu nggak akan diampuni gitu loh. Kan gitu. Nah harus jelas dulu, gitu. Jadi kita nggak bisa, Pak, mencocokkan tuh nggak bisa. Cocok logi. Jadi jelas akhirnya Tuhan menciptakan karena malaikat tuh pernah ngalami seperti itu, akhirnya mereka dibuang ke bumi. Bingung kan, Pak? Kenapa dibuang ke bumi? Tuhan terus menciptakan manusia juga di bumi juga. Di bumi juga. Kan bingung, Pak. Nah, ini seru nih, Pastor. Nah, itu dia. Itu dia. Nah di sini kan ada satu hal yang harus kita benar-benar pahami, ya kan? Pertama dibilang bahasa Ibrani untuk kata belum berbentuk itu dalam bahasa Ibrani ditulis tohu. Tohu itu juga dalam kata di konkordansi kalau kamu lihat, Bapak baca di konkordansi, itu juga termasuk salah satu dibilang woste dalam bahasa Inggrisnya, atau tempat pembuangan sampah. Tempat sampah gitu ya. Nah, jadi kenapa malaikat itu dibuang ke bumi? Nah, jadi dibuangnya kapan? Waktu bumi belum berbentuk, Pak. Tapi kemudian Tuhan membentuk bumi, baru membentuk manusia kan, Pak. Kata membentuk nih loh, hati-hati. Membentuk bumi baru membentuk manusia. Membentuk manusia dengan misahin air jadi ada tanah. Tanah itulah debu dari tanah. Bahasa aslinya enggak gitu loh ya. Min. Di situ ada kata minnya. Itu artinya debu dari tanah. Gitu loh. Dari ada tanah baru ada debu. Ya kan, baru dari itulah ya, kalau itu disebut sama dengan tanah liat gitu loh. Gitu loh. Tanah liat itu dibentuk kan, kalau itu kan dari tanah yang halus, yang halus kan, Pak, berbentuk debu. Jadi baru dibentuklah manusia gitu. Nah, untuk kenapa? Ini antropolog ya, yang saya jelasin ini antropolog. Tapi yang jelas kan begini, Pak. Apa tujuannya Tuhan membentuk bumi, kemudian dari hasil bentukan bumi itu dibentuk manusia. Iya kan? Nah ini kan ada urut-urutannya. Karena gini loh, coba deh Kejadian 2 ayat 7 Bapak. Kalau orang gak perhatiin itu mungkin gak dianggap gitu. Kejadian 2 ayat 7. Ini dikatakan begini, Pastor. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia yang dari debu. Membentuk kan? Iya. Nah, bukan menciptakan loh. Bukan, membentuk. Kalau menciptakan itu dari yang tidak ada menjadi ada. Katanya bara. Iya, bara. Kalau ini yatsar. Oh, dari yang tidak ada menjadi ada bara. Dari yang sudah ada unsurnya yatsar. Yatsa. Nah, atau yehi itu juga bisa, banyak kata-kata yang bisa dipakai untuk pembentukan. Ini kalau ini Tuhan membentuk manusia itu dari tanah. Dari debu tanah gitu loh. Baru dikasih roh. Tuhan.
Nah kenapa dibentuk? Nah secara saintik itu nggak bisa diterima. Sebentar, secara saintifik nggak bisa Orang diterima. nggak bisa terima. Kenapa? Kok sih dari debu tanah? Nah di sini kan memang sisi supranatural. Tapi tujuan Allah menciptakan manusia itu kita harus jelas dulu untuk apa. Tadi kan dibilang untuk memuji menyembah Tuhan, ya kan? Nah pengalaman yang dialami Tuhan dengan malaikat yang waktu salah dia nggak bisa dibentuk, dibuang kan? Nah, pastor juga tulis secara jelas Ya, detail di sini. Nah tujuannya apa? Tuhan itu tahu persis. Dikasih free will manusia itu condong pasti egonya kuat, ingin menguasai, ingin menang sendiri. Ujung-ujungnya pasti jatuh dalam dosa. Itu free will itu. Free will, hampir rata-rata. Nah gimana supaya ini manusia yang diciptakan jangan seperti malaikat, Pak? Iya. Karena malaikat nggak bisa dibentuk kan. Tapi dia harus ciptain manusia yang biasa dibentuk. Yes. Nah makanya satu waktu Yeremia itu tanya. Yeremia itu kan anggap begini loh, bahwa manusia itu kalau udah berdosa udah sulit gimana gitu. Ya kan, lagi umat pilihan itu. Nah Yeremia 18 itu dijelaskan. Ya itu loh. Si Yeremia tuh digiring ke tukang priok. Terus dijelasin, kamu lihat tuh tukang priok, ya dia lagi bikin. Saya baca nih pastor, ini menarik ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Mengerjakannya kembali. Lanjut Pak. Iya. Menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Pemandangan tukang periuk. Tukang periuk. Tuhan sendiri. Iya. Ya, baca lagi itu. Lanjut. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Iya kan, dia memposisikan gue yang bentuk kamu. Kalau kamu rusak, gue bisa bentuk. Karena itulah kenapa dari debu tanah, Pak. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Iya, artinya apa, Pak? Kalau kamu rusak nih, kamu berdosa, Tuhan bisa membentuk kamu ulang. Jadi itulah sebenarnya tujuannya kenapa dibentuk dari debu tanah. Pastor. Kenapa? Ya. Sebenarnya kalau lebih memahami lebih jauh Pak, mau memahami ini lebih jauh, itu kan gini Pak tujuan akhirnya. Dibentuk itu kan sebenarnya kalau debu tanah itu mewakili tubuh kita kan Pak. Iya. Mewakili tubuh kan kita. Dibentuk. Sebenarnya waktu dia bentuk tubuhnya itu berikut jiwanya juga dibentuk Pak. Ya. Sebenarnya. Karena kenapa? Karena tubuh ini akan kembali ke bumi Pak. Ya. Nah, itu luar biasa. Nah satu ini, sisi ini yang dibilang dari debu tanah mungkin rada-rada oposisi gitu, dengan pengetahuan itu. Tapi sisi supranaturalnya itu masuk akal. Daripada dibilang teori evolusi tadi. Teori evolusi kapan pernah dibuktikan? Tidak pernah ada yang buktikan. Dibilang gini loh, monyet yang tangannya panjang. Yes. Gara-gara tangannya panjang kenapa? Karena dia harus manjat ngambil buah pohon. Iya. Makanya tangannya jadi lebih kuat. Kakinya nggak hanya injek ini batang ininya nggak perlu kuat. Ya kan? Terus alasannya kenapa bisa kuat? Karena makanan di pohon habis, si monyet harus turun ke darat. Jadi dia harus banyak jalan di darat. Jadi kakinya jadi gede. Daripada gede. Akhirnya itulah yang dibutuhkan. Ini kan omong-omongan yang gak masuk akal. Monyet sampai sekarang masih ada kok Pak. Tangannya tetap sama, kakinya tetap pendek. Jadi itu tanggung jawab para teolog tuh Pak. Iya, harusnya bisa untuk, menjelaskan. Iya, mendefinisikan ya. Iya. Menjelaskan ya. Kan gak bisa. Contohnya saya pernah tanya gini. Kalau gitu otaknya gimana? Beda. Kan otaknya beda. Oh dia bilang enggak, otak itu gini. Otaknya gitu.
Dulu waktu dia makan buah, otaknya kecil. Terus waktu dia di darat, dia mulai makan daging, jadi otaknya besar. Kalau gitu otak harimau lebih besar dong Pak. Yang makannya daging dari dulu, kan nggak masuk akal Pak. Tapi itu dipercaya Pak, karena dia mengemasnya itu terkesan seperti itu. Terus dia kan bilang itu terjadi miliaran tahun. Marketingnya keren Pesta. Iya kan di situ. Nah, iya betul juga Pesta, itu kalau dipikir-pikir teori tentang manusia debu tanah itu sangat langka ya Pesta. Sangat langka. Sampai Pak, khotbah juga orang pada nggak mau. Oh iya. Apa maknanya sebenarnya? Tapi Pester tulis di buku Firman Tuhan dan ada saya tulis. Iya. Saya tulis di situ. Pester, saya tanya nih Pester satu lagi ini ya. Dikatakan tadi kembali ke Yeremia ya. Demikianlah, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk, hai kaum Israel. Iya. Kenapa firman ini dikhususkan untuk kaum Israel? Yep. Kembali ke pertanyaan tadi saya tentang umat pilihan yang belum Pester garis bawahi. Iya. Iya. Oke? Iya. Boleh. Umat pilihan itu kalau kamu cari mulai sebenarnya dari garis keturunan. Iya. Sebenarnya kalau kita teliti nih ya, firman Tuhan luar biasa Pak. Iya. Umat pilihan tuh nggak sembarang dipilih. Umat pilihan Nggak sembarang. namanya umat pilihan Pester ya. Nggak sembarang dipilih. Tapi benar-benar ada latar belakang sejarahnya. Pertama kan Adam dan Hawa. Iya. Terus Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Ya kan? Terus lalu keturunan Kain anaknya. ditulis kan? Iya. Di Kejadian 4. Iya. Saat Bapak kalau perhatikan tidak pernah ditulis umurnya berapa Pak. Oh. Coba deh. Iya. Umurnya Kain nggak pernah kita tahu. Umur dia, keturunan dia nggak ada yang kita tahu. Kenapa? Nah di Kejadian 5 sama keturunan Adam tapi dari Set. Bahkan dari umur Adam ketahuan, umur Set ketahuan, umur anak-anaknya diketahui. Cuman karena Adam pun selain melahirkan, kalau menurut Alkitab ya, selain melahirkan Kain dan Habel, dia juga Kain, Habel dan Set, dia juga banyak punya anak laki-laki dan perempuan. Cuman nggak dicatat. Kenapa? Namanya pun nggak disebut, catatannya nggak ada. Yang ada itu ada dari Set, ya, terus anaknya itu ada, nama-namanya, umur-umurnya. Cuman satu-satu yang dipilih Pak, satu-satu yang dipilih. Terus dari cucunya turun lagi, itu ada semua umurnya Pak. Yang di Kain nggak ada sama sekali Pak. Yang di Kain tuh nggak ada sama sekali. Kok bisa? Kenapa? Kita kan berpikir kan, kenapa begitu? Nah sebenarnya ada tujuan Allah. Sebenarnya keturunan Kain itu sudah nggak dianggap, nggak ada. Memang akan dimusnahkan. Karena yang akhirnya di air bah itu yang diselamatkan tuh dari Nuh. Nuh itu dari Set Pak. Dari Kejadian 5. Kamu urut terus ketemu Nuh. Nuh itu pun hasilnya dia itu benar-benar murni keturunan Set, tidak campur dengan keturunan Kain. Nah, sebenarnya di atas Nuh itu Pak masih banyak keturunan-keturunan yang tidak disebutkan karena setiap kalimat itu ujungnya selalu disebut si Enos umpamanya punya melahirkan anak laki dan perempuan lainnya gitu loh. Selalu begitu Pak, selalu ada gitu. Tapi anehnya nggak pernah dicantumin. Karena itulah sebenarnya Alkitab ini mau menunjukkan satu kepada yang dimaksud umat pilihan itu bukan sembarang pilih, itu dari keturunannya pun. Nah dan terbukti kan, kalau Bapak Kejadian 4 Bapak baca ini keturunan Kain, yang kita baca keturunannya itu bukan benar malah tambah jahat. Tambah jahat. Endingnya hancur ya. Nah, endingnya hancur. Gitu. Tambah jahat, luar biasa jahatnya. Gitu loh.
Nah, sedangkan keturunan Set nggak disebut begitu. Iya. Nggak ada namanya bunuh-bunuh dan Iya. segala macam. Iya. Dan itu pun nggak semua, Pak. Iya. Nah, inilah yang terjadi, dibuktikan di Kejadian 6. Iya. Kejadian 6 itu yang orang raksasa itu Iya. loh, Pak. Terus ada yang bilang, orang raksasa hasil perkawinannya antara malaikat dengan Anak manusia. anak manusia. Iya. Iya kan? Dibilang gitu kan. Iya. Yesus kan udah bilang, Iya. malaikat itu tidak kawin mengawinkan. Jadi apa yang disebut anak manusia di sana? Anak manusia itu adalah keturunan Kain. Keturunan Set. Nah, keturunan Set itu disebut Keturunan anak iya, Allah. anak Allah. Nah, gitu. Keturunan kawin anak manusia. Nah, kalau saudara urut lagi nih, Iya. urut lagi. Yang keturunan orang benar dan hidup di dalam kebenaran itu selalu disebut anak Allah. Karena sebagian teolog yang menganggap gini, semua yang disebut anak Allah memang ditulisnya Ben Elohim. Disebutnya Ben Elohim itu seolah-olah setiap disebut anak-anak Allah itu malaikat gitu loh, Pak. Nah, disinilah kacaunya kalau mau tahu. Kenapa? Karena kenapa saya kalau nggak salah mereka tuh ngambil dari ada satu kitab tulisan yang mengatakan kayak gitu. Ya sebenarnya kitab itu nggak masuk dalam kanonisasi. Tapi yang lebih parah kanonisasinya yang disalahin coba. Itu dia. Padahal dia nggak tahu orang kanon itu nggak gampang, Pak. Iya. Itu kan harus ada fakta sejarah. Iya. Iya kan? Itu Kalau memang semua dimasukin, Israel punya data lebih hebat loh, Pak. Iya. Dia punya Kabbalah, punya Talmud. Iya. 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 Yang bisa dimasukin, tapi Iya. dia nggak masukin. Iya. Karena kenapa? Itu cerita dongeng. Iya. Gitu. Jadi, nah kayak gini-gini nih pemahamannya ditelan mentah-mentah dari ajaran yang tidak masuk kanonisasi. Gitu. Itu bahaya, benar-benar bahaya. Jadi dia anggap apa? Akhirnya malaikat kawin sama manusia. Iya. Atau ada yang dibilang kata Pak, ada manusia lain katanya gitu. Ini kan enggak ini, Pak. Iya. Bapak perhatikan ya. Ini nih antropologi. Iya. Waktu Tuhan membentuk Adam, ya kan? Di Kejadian 1:26-27 itu dibilang diciptakanlah dia laki dan perempuan. Tetapi tidak ada rinciannya. Rinciannya baru di Kejadian 2 ayat 20-21. Dibilang waktu itu Adam itu ngasih nama binatang-binatang, tapi dia sendiri nggak punya penolong. Akhirnya Tuhan bikin dia tidur, terus diambillah dari tulangnya, terus dibentuk perempuan, ya kan? Nah ini bahasa, Pak. Ini benar-benar bahasa. Iya. Ini yang membuat orang itu jadi kacau itu Iya. gara-gara bahasa. Iya, dijelaskan Kalau besok. bahasa kita laki-laki dan perempuan. Iya. Terkesan ini beda. Padahal bahasa asli itu gini, Pak. Setelah Tuhan membentuk dia, Tuhan bilang ini Isa. Isa. Isa itu perempuan. Iya. Isa itu berasal dari kata is. Is itu laki-laki, Bang. Oh. Jadi artinya apa? Artinya perempuan ini adalah bagian daripada Laki-laki. laki-laki ini si Adam kan, Pak? Ya, walaupun perempuan itu dibentuk tetap satu sumbernya. Ngerti gak Pak maksudnya? Satu sumbernya kan dari laki-laki. Dari Adam. Makanya Tuhan bilang dari satu laki-laki lah, dari satu orang lah Tuhan menciptakan. Coba. Ya, Kisah Rasul 17 ayat 26, Pak. Kisah Rasul 17 ayat 26. Kisah Rasul 17 ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi dari satu orang kan, Pak? Iya. Mana ada sih orang lain, Pak? Ya itu kan ngaco, Pak. Iya. Tafsiran kayak apa? Nah, jadi dulu tuh sebenarnya kan ada yang protes nih dibilang. Iya. Berarti dia insert dong. Hmm. Iya kan?
Dulu itu nggak ada sistem moral keluarga, itu belum ada. Semuanya sumber satu, Adam doang. Iya. Jadi nggak ada yang namanya itu. Iya. Sistem moral ini setelah banyaknya manusia gitu, baru ada. Iya. Diterapkan umpamanya seperti itu. Nah kalau kamu belajar dari awal nggak ada yang insert apa nggak ada. Yang dibilang itu semua manusia itu dari satu Adam, beres gitu Pak. Iya. Tidak ada manusia lain selain Tidak ada manusia lain. Nah itu fakta. Makanya dibilang namanya perempuan dibentuk Isa. Kalau belakangan kan orang bilang kaum Hawa. Itu nggak boleh itu Pak, pelecehan itu Pak. Kenapa Pastor? Hawa itu dikasih nama Adam kepada perempuan itu setelah mereka jatuh dalam dosa Pak. Karena arti Hawa itu adalah orang yang suka menyatakan diri, pernyataan, atau kalau bahasa jeleknya gitu ya suka dandan, suka tampil, bersolek atau itu sebenarnya kata itu keluar setelah manusia dalam dosa. Itu bisa bandingkan antara kejadian 3 dengan kejadian 2 tadi. Dialah yang disebut perempuan itu yang melahirkan anak-anak itu, yang memberikan keturunan. Jadi kejadian 2 ayat kalau di atas 20 lah, itu dibilang namanya perempuan. Ya kan? Nah di kejadian 3 juga sama, Adam yang sama bilang itu Hawa. Setelah dia jatuh dalam dosa. Itu Itu beda Pak. jadi beda ya. Beda, tulisannya juga beda, bukan Isa lagi. Hawa. Iya. Sebenarnya. Jadi kayak gitu itu pahami dulu. Jangan langsung bilang udah inset lah, inilah, nggak terima lah. Ya you nggak ngerti sebenarnya. Nggak ada bicara inset apa enggak. Masalah manusia itu sumbernya dari satu. Itu loh. Bukan dari yang atau macam-macam. Dia ambilkan tulang rusuknya dibentuk perempuan itu. Ini semakin dalam nih Pastor. Iya, dalam. Cuman karena kita kalau bicara satu buku ini nggak habis 2-3 hari nih Pastor. Ya itu juga sepotong-sepotong. Yang penting gini loh, Anda bisa mengerti firman Tuhan itu tidak bertentangan dengan pengetahuan. Firman Tuhan tidak bertentangan dengan. Dan firman Tuhan itu sangat jelas, selalu iya dan amin. Dan firman Tuhan itu ada dulu, baru manusia menelitinya. Jangan dibalikin, gitu loh. Nah ini hal-hal yang seperti ini penting kita pahami dari awal. Tanpa dipahami dari awal, saudara tidak akan mendapatkan apapun. Jadi itulah pentingnya kita itu mau meneliti, mau belajar lebih banyak. Ini baru tahu sedikit, ini kelemahannya kalau saya lihat. Belajar nggak mau, ngajar mau Pak. Belajar nggak mau, neliti nggak mau, ngajar mau. Itu terlalu semangat kali Pastor. Terlalu semangat. Ya fakta yang terjadi. Mestinya kan kamu neliti, kamu bisa mengajar dengan benar. Pastor masih meneliti sampai saat ini? Sampai sekarang. Sekalipun umur saya udah mendekati 70. Masih ada buku yang mau di... Masih. Dalam ada yang lebih ini lagi, lebih spesifik. Tentang manusia, Adam gitu. Lebih spesifik nanti saya tulisnya. Baik. Jadi bukan secara antropolog gitu loh. Jadi gini, teori-teori di ilmu pengetahuan untuk teori evolusi pun tidak pernah ada buktinya. Teori itu pun tidak pernah dibuktikan. Hanya teori-teorinya itu kelihatannya keren, menyenangkan, sekali orang bisa terima. Makanya saya bilang tadi Pastor, ini tantangan buat para teolog dan hamba-hamba Tuhan. Ayo teliti siapa manusia dari debu tanah itu. Baik, terima kasih ya Pastor ya. Senang sekali nih sudah mengupas tapi belum tuntas nih Pastor. Rasanya sih. Ada 400 lebih halaman yang harus kita
bahas dan perbincangkan. Ya, kalau mau sampaikan. lebih tahu baca sendiri Yes. lah. Itu aja. Bukunya juga nggak mahal, kok cuma 125.000. 125.000 ya. Nanti saya taruh nomor telepon Pastor ya di situ ya. Iya, Bagi nomor yang telepon menginginkan. Pak Sofian aja. Oh iya. Baik, sobat-sobat Biblical Living, demikian perbincangan saya dengan hambanya, seorang peneliti, Bapak Dr. Samuel MTH. Sepertinya waktunya kurang bagi Bapak, Ibu atau sobat-sobat Biblical Living yang mau memiliki dan membaca buku ini serta bisa membagikannya, bisa lihat firman Tuhan dan pengetahuan relasi atau oposisi. Demikian episode kali ini. Tetap semangat, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, lalu share, tulis komen-komen di bawah description biar acara ini, program ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Siapapun juga yang menonton pasti akan mendapat berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pastor. Amin. Tuhan berkati. Iya. Terima kasih.